Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana pagi ini? Teman-teman semua sehat ya? Sudah siap untuk belajar pagi ini? Ya, hari ini kita akan belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, muatan pelajaran IPA. Teman-teman silahkan disimak videonya ya. Nah teman-teman, di dalam muatan pelajaran IPA ini nanti kita akan belajar tentang cahaya, cermin, dan juga alat optik. Nah yang pertama ini kita akan belajar tentang cahaya dapat dipantulkan. Tentunya kita tahu salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Dengan adanya pemantulan cahaya, kita dapat mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, pemantulan cahaya itu ada dua jenisnya, yaitu yang pertama pemantulan teratur dan juga pemantulan tidak teratur. Apa itu pemantulan teratur? Pemantulan teratur adalah pemantulan pada permukaan benda pantulan yang rata. Contohnya adalah cermin. Kemudian pemantulan yang tidak teratur atau difus adalah pemantulan pada permukaan benda pantulan yang tidak rata, sehingga sinar pantul terpantul ke segala arah dan tidak teratur. Nah, itu adalah macam-macam atau jenis-jenis pemantulan cahaya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cermin. Tentunya teman-teman sudah tahu ya cermin itu bentuknya seperti apa. Nah, berdasarkan bentuk permukaannya, cermin itu ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama adalah cermin datar, yang kedua adalah cermin lengkung. Nah, cermin datar ini contohnya apa saja? Yaitu cermin yang kita gunakan setiap hari untuk bercermin. Kemudian cermin lengkung. Cermin lengkung itu ada dua jenisnya, yaitu yang pertama cermin cekung dan juga cermin cembung. Cermin cekung itu contohnya seperti di dalam lampu senter. Kemudian cermin cembung itu contohnya adalah spion motor ataupun spion mobil. Nah, itu adalah jenis-jenis dari cermin. Kemudian selanjutnya sifat-sifat bayangan cermin. Dari cermin datar, cermin cembung, dan juga cermin cekung itu mempunyai sifat-sifat bayangannya masing-masing. Yang pertama, cermin datar. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan sama besar. Kemudian yang kedua, cermin cembung. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian sifat bayangan yang ketiga adalah cermin cekung. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar jika benda itu dekat dengan cermin, kemudian nyata dan terbalik jika benda itu jauh dari cermin. Nah, itu adalah macam-macam cermin dan juga sifat-sifat bayangan dari cermin. Nah, setelah kita belajar tentang cahaya dan cermin, sekarang kita akan belajar tentang alat optik. Apa yang dimaksud dengan alat optik itu? Alat optik adalah sebuah alat yang menggunakan lensa dan cermin yang memakai sifat cahaya yang dapat dipantulkan dan dibiaskan yang dimanfaatkan untuk melihat. Nah, alat optik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah adalah misalnya mata. Kemudian alat optik buatan ini contohnya banyak, misalnya kacamata, kamera, lup atau lensa pembesar, kemudian mikroskop, kemudian teleskop atau teropong, dan juga ada juga periskop. Nah, ini adalah macam-macam dari alat optik. Nah, dari macam-macam alat optik buatan tadi kita bisa bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah lup. Apa itu lup?
Lup adalah alat pembesar atau suryakanta yang menggunakan lensa cembung. Kemudian lup ini digunakan untuk melihat benda kecil sehingga tampak besar. Di situ ada contoh gambarnya ya teman-teman ya. Kemudian macam alat optik yang kedua adalah kamera. Tentunya teman-teman sudah tahu ya kamera ini digunakan untuk apa. Kamera adalah alat yang digunakan untuk memotret. Nah, kamera ini menggunakan lensa positif. Nah, kamera memiliki diafragma yang dapat mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk. Teman-teman bisa melihat juga gambar yang ada di video ini. Nah, macam alat optik yang selanjutnya atau yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop ini merupakan alat bantu untuk mengamati bakteri yang sangat kecil. Mikroskop dapat memperbesar bayangan benda sampai dengan ratusan hingga ribuan kali. Nah, mikroskop ini sering teman-teman jumpai di dalam suatu laboratorium. Di situ ada gambarnya, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya alat optik yang keempat adalah teleskop atau teropong. Teropong atau teleskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Misalnya benda yang ada di ruang angkasa. Nah, teman-teman juga bisa melihat gambar yang ada di dalam video ini. Selanjutnya, alat optik yang kelima adalah periskop. Periskop ini adalah alat optik berbentuk teropong yang dapat dibelokkan sehingga benda yang dilihat tidak harus berada di depan mata kita. Periskop ini biasanya digunakan untuk kendaraan tempur atau juga kapal selam. Nah, periskop ini memiliki dua lensa, yaitu lensa cembung dan juga dua lensa prisma. Teman-teman bisa dilihat gambar yang ada di video ini ya. Kemudian alat optik yang terakhir adalah kacamata. Tentunya teman-teman sudah tahu dan sering melihat kacamata. Kacamata adalah lensa tipis untuk mata yang berguna untuk mempertajam dan menormalkan penglihatan. Kacamata terdiri dari dua lensa, yaitu lensa cekung dan juga lensa cembung. Nah, ini adalah macam-macam alat optik yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman bisa dipahami ya materi IPA yang kita pelajari pagi ini.